Siang itu, 12 Agustus 2025, suasana di Kompleks Perumahan PJT 2, Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, terlihat tenang dan sepi. Namun suasana tenang itu tiba-tiba pecah oleh teriakan histeris dari seorang pemuda yang berlari ketakutan dari sebuah rumah. Sambil berteriak histeris, memberitahu tetangganya kalau majikannya telah menjadi korban penghilangan nyawa. Warga yang mendengar sontak kaget, beberapa berlari ke arah rumah tersebut. Salah seorang tetangga yang pertama tiba, berhenti mendadak di depan pintu. Ia menutup mulutnya, matanya membelalak. Di pintu masuk rumah, terlihat jejak tapak kaki berwarna merah. Ia urung masuk ke rumah tersebut. Ketika beberapa warga memberanikan diri masuk, mereka menemukan pemandangan yang sulit dilupakan seumur hidup. Seorang wanita yang dikenal sebagai penghuni rumah itu tergeletak tak bernyawa dengan mengenaskan. Peristiwa ini mengguncang warga kompleks perumahan tersebut. Mereka pun bertanya-tanya, kenapa tetangganya bisa meninggal seperti itu? Apakah wanita itu menjadi korban penghilangan nyawa? Siapa pelakunya? Dan apa motifnya? Terima kasih telah mengklik video ini, dan selamat menyaksikan kisah nyata ini secara lengkap dalam tayangan Jejak Kasus X berikut ini. DP merupakan anak kedua dari 5 bersaudara. Di rumah dinas itu, DP tinggal bersama suaminya yang bekerja di perusahaan umum Jasa Tirta II. Kehidupan rumah tangganya tidak berlebihan, tapi cukup harmonis. DP yang masih berusia 27 tahun, merupakan sosok yang penuh perhatian dan sayang sama keluarga. DP sangat menyayangi suaminya. Bahkan, ia bersedia mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai staf HRD di perusahaan swasta di Karawang karena diminta oleh suaminya. Ia dikenal periang dan baik hati. Ia juga tidak pernah berburuk sangka kepada orang lain. DP merupakan sosok wanita pekerja keras yang terus ingin maju. Di sela-sela kesibukannya sebagai ibu rumah tangga, DP membuka usaha secara mandiri di rumahnya. Untuk membantu mengurus rumah tangga, pasangan muda ini mempekerjakan seorang pria berusia 25 tahun sebagai asisten rumah tangga. Meski bekerja sebagai asisten rumah tangga, tapi keluarga ini memperlakukan pria tersebut seperti layaknya anggota keluarga. Pasangan suami istri ini mengaku sudah mengenal keluarga pria tersebut. Orang tuanya sudah belasan tahun menjadi asisten rumah tangga keluarga besar DP. Sehingga DP dan suaminya sangat mempercayai pria tersebut. Kebutuhan primernya dicukupi, bahkan rokok pun disediakan. Pria ini juga sering membantu DP kalau sedang mengikuti sebuah event atau acara. Tidak ada yang menyangka, sosok pria yang pendiam dan terlihat loyal ini menyimpan bara dalam hati. Sebuah bara kecil yang akan membesar menjadi tragedi. Beberapa bulan sebelum kematian DP, kehidupan damainya mulai terusik. Keluarga itu menerima serangkaian teror. Pada tanggal 7 Juli 2025, DP menerima teror dalam bentuk pesan WA dari nomor tidak dikenal. Isinya adalah ancaman. Pesan itu dikirim seolah-olah dari seorang wanita yang menuduh DP telah selingkuh dengan suami wanita itu. Ia mengancam agar menjauhi suaminya. Padahal, suami wanita itu adalah teman DP yang pernah ditolong masuk kerja di sebuah perusahaan. Semula teror ancaman hanya melalui pesan elektronik. Belakangan, mulai berubah ke teror fisik. Menurut asisten rumah tangganya, rumah DP pernah didatangi orang dengan menggunakan masker, mengintai rumahnya. Namun ketika didatangi, orang itu langsung menghilang. Untuk mencegah teror ini berlanjut, pada bulan Juli 2025, sang suami mendatangi kantor Polsek Jatiluhur. Ia berkonsultasi dengan pihak kepolisian
Bagaimana cara mengatasi aksi teror tersebut? Polisi menyarankan untuk memasang kamera CCTV. Pada tanggal 5 Agustus 2025, sang suami memasang CCTV di rumahnya. Ketika perangkat CCTV selesai dipasang, ia bilang ke asisten rumah tangganya bahwa peneror akan segera ditangkap. Anehnya, teror ancaman tiba-tiba berhenti. Namun setelah sekitar seminggu kamera CCTV terpasang, sang peneror belum juga ketangkap. Keluarga itu malah mengalami peristiwa yang memilukan. Selasa, 12 Agustus 2025, menurut kesaksian tetangganya, sekitar jam 10 pagi, DP keluar rumah untuk belanja di warung terdekat. Jam 11 siang, DP kembali pulang ke rumahnya, disusul oleh tetangganya. Tetangga itu sempat menyapa, namun DP mengaku terburu-buru karena mau hujan dan cuciannya banyak. Sejak saat itu, ia mengaku belum ketemu lagi dengan DP. Tiba-tiba sekitar pukul 13 siang, tetangga itu dikagetkan oleh teriakan seorang pria yang berlari ketakutan sambil berteriak histeris. Pria yang dikenal sebagai asisten rumah tangga DP itu mengabarkan kalau majikannya telah menjadi korban penghilangan nyawa. Tetangga itu langsung bergegas ke rumah DP, diikuti oleh warga lainnya. Saat akan masuk rumah, ia mengurungkan niatnya setelah melihat ada jejak kaki yang berdarah. Ia mengaku takut. Ketika warga memasuki rumah, mereka menemukan pemandangan yang memilukan. DP tergeletak tak bernyawa di dekat ruang dapur, terbujur kaku. Warga pun geger. Mereka berdatangan untuk menyaksikan peristiwa yang mencekam tersebut. Seorang warga langsung menghubungi kantor Polsek Jatiluhur Purwakarta. Tim kepolisian dari Polsek Jatiluhur bersama tim Inafis Polres Purwakarta langsung menuju ke lokasi dan melakukan proses identifikasi di rumah tersebut hingga sore hari. Lokasi sekitar tak luput dari pemeriksaan. Garis polisi dibentangkan untuk mengamankan area. Dari hasil pemeriksaan awal tim Inafis Polres Purwakarta, menemukan tanda-tanda penganiayaan atau kekerasan pada tubuh wanita malang itu. Diduga kuat, wanita itu telah menjadi korban penghilangan nyawa. Namun untuk memastikan penyebabnya, kepolisian masih menunggu hasil autopsi. Jenazah wanita itu akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung. Kepergian DP dengan cara yang memilukan menyisakan duka mendalam bagi keluarganya. Keluarganya syok berat saat melihat kondisi terakhir DP. Mereka seakan tidak percaya ada orang yang tega berbuat kejam seperti itu. Mereka mendesak agar polisi segera mengungkap kasus ini. Keluarga hanya bisa menunggu dan berharap agar hukum berpihak kepadanya dan keadilan dapat benar-benar ditegakkan. Untuk mengungkap kasus ini, polisi bergerak cepat. Pemeriksaan dilakukan secara detail, dimulai dari dalam rumah hingga area sekitar rumah. Para saksi mulai dari tetangga, suami DP hingga asisten rumah tangga, dimintai keterangan. Hasilnya dicek silang dengan saksi lain dan fakta di lapangan. Asisten rumah tangga, yang pertama kali menemukan jenazah DP, diperiksa secara intensif. Hasilnya langsung dicek ulang di lokasi kejadian. Ada banyak kejanggalan informasi yang disampaikan. Puzzle peristiwa itu mulai bisa dirangkai. Awalnya asisten rumah tangga itu masih bertahan pada alibinya bahwa ia sedang berada di warung membeli minuman pesanan majikannya ketika peristiwa mencekam itu terjadi. Namun setelah dikonfrontasi dengan keterangan saksi lain serta fakta di lapangan, asisten rumah tangga yang bernama AM ini akhirnya menyerah dan mengakui bahwa dirinya lah yang merenggut nyawa DP. AM, pemuda berusia 25 tahun warga kampung Sukamulya, Kelurahan Cisere, Kecamatan Purwakarta ini,
telah ditetapkan sebagai tersangka, kini mendekam di sel tahanan Polres Purwakarta. Menurut pengakuan AM kepada petugas Polres Purwakarta, peristiwa ini bermula pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025. Ketika itu DP baru saja pulang sehabis belanja di warung sekitar pukul 11 siang. Saat itu, di dalam rumah hanya ada AM dan DP. Sekitar jam 11:30 menit, AM mendekati DP dan menagih sisa gajinya sebesar Rp500.000 yang belum dibayar, namun tidak ditanggapi oleh DP. Karena kesal dan sakit hati, AM melakukan aksi kekerasan kepada DP di kepala bagian belakang. DP tidak juga pingsan. AM terus melanjutkan perbuatan kejinya berulang-ulang hingga DP tidak berdaya. Setelah memastikan DP sudah menghembuskan nafas terakhirnya, AM keluar rumah menuju jembatan Cinangka dan membuang ponsel DP. AM juga membuang barang bukti lainnya di drainase Waduk Jatiluhur. Usai berupaya menutupi jejak perbuatannya ini, AM kembali ke rumah seolah-olah baru pulang membeli minuman pesanan DP. AM juga berupaya menutupi jejaknya dengan melakukan sandiwara. Sekitar pukul 13 siang, AM berpura-pura lari ketakutan menuju ke tetangganya sambil berteriak histeris dan mengabarkan kalau majikannya telah menjadi korban penghilangan nyawa. Sandiwara AM terus berlanjut. Sekitar jam 13:30 menit, ia juga mendatangi kantor suami DP, melaporkan rumahnya sedang dikepung oleh sejumlah orang. Ia meminta suami DP agar segera pulang ke rumah untuk menolong istrinya. Saat memasuki rumah, suami DP sangat terpukul melihat istrinya sudah meninggal di dekat dapur. Tubuhnya ditutupi kain. AM tidak ikut masuk rumah. Ia berakting dengan berguling-guling di depan rumah dan memukul-mukul kepalanya sendiri seolah-olah stres. Ia juga meminta maaf karena tidak dapat menjaga DP. Kepada petugas kepolisian, AM juga mengakui bahwa serangkaian teror pesan elektronik pada tanggal 7 Juli 2025 juga merupakan ulahnya. Bahkan cerita pengintaian rumah oleh orang dengan menggunakan masker juga merupakan aksi rekayasa dirinya. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, yakni 1 buah palu bergagang hitam, kamera CCTV, taplak meja warna coklat, 2 unit ponsel, dan 1 unit sepeda motor berwarna hitam. Motif utama AM adalah sakit hati karena gaji yang tidak kunjung dibayarkan. Namun polisi masih mendalami kemungkinan motif lain dalam kasus ini. Dari hasil penyidikan sementara, polisi menyimpulkan kalau peristiwa ini dilakukan secara spontan karena emosi sesaat. Tidak ada unsur perencanaan dalam kasus ini. Polisi akhirnya menjerat AM dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. Keluarga DP sangat mensyukuri kasus ini bisa terungkap kurang dari 24 jam. Namun, mereka juga sangat terkejut. Ibu DP mengaku tidak pernah menduga bahwa orang yang selama ini dianggap bagian dari keluarga, ternyata malah orang yang merenggut nyawa anaknya. Ia juga tidak menyangka. AM juga bersandiwara dengan berpura-pura histeris, seolah-olah yang paling kehilangan. Suami DP juga mengungkapkan penyesalannya karena tidak menaruh curiga pada AM. Padahal, ia sering mengungkit ancaman teror yang diterima DP. Ia baru menyadari bahwa teror yang dialami istrinya selama ini hanyalah rekayasa AM. Kasus ini bukan sekadar tragedi semata. Ini adalah pelajaran pahit tentang rapuhnya rasa aman di dalam rumah sendiri. Tentang bagaimana kepercayaan bisa dimanfaatkan oleh orang yang salah. Motifnya mungkin terlihat sederhana, uang Rp500.000. Namun, lebih dari itu, kasus ini menunjukkan bagaimana dendam, sakit hati, dan manipulasi bisa berujung fatal jika tidak ditangani sejak awal. Bagi masyarakat, tragedi ini menjadi pengingat. Jangan pernah meremehkan teror sekecil apapun. Jangan menutup mata terhadap tanda-tanda mencurigakan, bahkan dari orang yang kita anggap dekat. Kisah ini mengajarkan satu hal yang pahit.
ancaman tidak selalu datang dari luar. Kadang, justru orang yang kita anggap bagian dari keluarga bisa menyimpan sisi gelap yang tak pernah kita bayangkan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita kisah nyata lainnya.